Bisakah kamu percaya? Di suatu tempat di dunia ini, ada sebuah pulau yang diperintah oleh kucing. Orang-orang tinggal di mulut gunung berapi beracun, makan makanan yang digali dari es, dan bahkan ada sebuah kota tanpa mobil, tanpa internet, dan tanpa jalan keluar. Ada sebuah pulau yang dulunya adalah laboratorium virus rahasia, dan tanah di mana hanya dengan menginjakkan kaki. Berarti kamu telah melanggar hukum internasional. Berikut 12 pulau paling terisolasi dan misterius di dunia yang akan membuatmu terpana. Tashirojima, pulau di mana kucing adalah dewa dan manusia hanya pelayan. Pernahkah kamu membayangkan tempat di mana kucing diberi makan sebelum manusia, memiliki kuil sendiri, dan anjing dilarang keras? Ini bukan legenda, ini nyata. Setiap hari di Tashirojima, Jepang, terletak di lepas pantai prefektur Miyagi. Pulau kecil ini hanya dihuni beberapa lusin penduduk lanjut usia, namun menjadi rumah bagi ratusan kucing, seperti dewa yang berkeliaran bebas. Tanpa kandang, tanpa kalung, tanpa kendali, mereka berjalan santai di jalanan, berjemur di atap, bahkan tidur di tengah jalan tanpa ada yang berani mengganggu. Di sini, kucing bukan hewan peliharaan. Mereka adalah penjaga, pertanda baik, makhluk suci pelindung pulau. Kisah ini dimulai pada zaman Edo, ketika penduduk setempat memelihara ulat sutra dan membutuhkan kucing untuk memburu tikus. Seiring waktu, mereka percaya kucing dapat meramalkan bencana alam, menarik musim ikan yang besar, dan mengusir nasib buruk. Pulau ini bahkan memiliki kuil bernama Neko-jinja, kuil kucing, dibangun untuk menghormati seekor kucing yang secara tidak sengaja dibunuh oleh nelayan. Sejak saat itu, penghormatan terhadap kucing berkembang menjadi keyakinan penuh. Orang-orang di sini berbicara kepada kucing setiap hari, berterima kasih setelah memberi makan, dan tidak pernah membawa anjing, yakin bahwa itu akan mengganggu energi suci. Pulau ini rusak parah akibat gempa besar 2011, namun anehnya, hampir tidak ada kucing yang mati. Penduduk percaya kucing merasakan bahaya dan menemukan tempat perlindungan tepat waktu, memperdalam keyakinan terhadap kucing ilahi ini. Saat ini, Tashirojima perlahan menjadi destinasi bagi pecinta kucing, pembuat film, blogger, dan pencari pengalaman budaya yang unik. Namun ini bukan taman hiburan, ini adalah tanah yang dipenuhi filosofi Shinto, tempat kehidupan berjalan lambat, intim, dan penuh rasa hormat terhadap makhluk hidup sekecil apapun. Dari sebuah pulau di mana kucing adalah dewa dan kedamaian berkuasa, kini kita beralih ke pulau di mana manusia hidup di tepi gunung berapi. Setiap napas adalah pertaruhan untuk bertahan hidup. Tinggal di gunung berapi, Pulau Izu Oshima, Jepang. Bisakah kamu membayangkan membesarkan anak-anak, memasak, bekerja setiap hari, tepat di mulut gunung berapi yang masih bernapas? Di Jepang, ada sebuah komunitas kecil yang diam-diam dan berani melakukan hal itu di Pulau Izu Oshima. Seluruh pulau sebenarnya adalah ujung Gunung Mihara yang terbuka, raksasa yang tertidur. Gunung berapi ini telah meletus dengan hebat beberapa kali, terakhir pada tahun 1986, memaksa lebih dari 10.000 penduduk mengungsi dalam hitungan hari. Kenangan itu masih membekas seperti abu di setiap sudut pulau. Masker gas bukan alat medis di sini, tapi barang sehari-hari. Digantung di dekat pintu seperti sepatu, selalu dibawa di tas sekolah, dan wajib di setiap rumah. Setiap hembusan angin membawa aroma belerang. Setiap kabut adalah isyarat dari bumi. Di Izu Oshima, tak seorang pun berani mengabaikan bisikan alam. Tapi anehnya, orang-orang tidak lari. Mereka hidup bersama gunung berapi, bukan dengan sembrono, tetapi karena mereka telah belajar mendengarkan napas bumi. Anak-anak masih bermain di bawah langit yang menghitam. Orang dewasa tetap bertani, menangkap ikan, dan mengadakan festival. Waktu di sini tidak hanya mengikuti jam Jepang, tapi berdetak mengikuti denyut Gunung Mihara. Beberapa bahkan menyebutnya mulut para dewa, tempat keindahan dan kematian berdampingan. Gunung berapi bukan hanya ancaman, ia adalah simbol, orang tua, musuh, dan sahabat seumur hidup. Berdiri di tepi kawah Mihara, kamu bisa melihat dunia yang mentah dan merasakan ketakutan tertua umat manusia, betapa kecilnya dirimu. Jika Izu Oshima adalah tempat orang belajar hidup dengan gunung yang bernapas, maka Itokorto Urmiit adalah tempat mereka belajar bertahan di tengah es tanpa akhir.
legenda yang membeku dalam waktu, Itok Kortormit, Greenland. Di sudut timur Laut Greenland terletak sebuah kota yang begitu kecil, nyaris tak terlihat di peta. Tapi ketika kamu menginjakkan kaki di sini, kamu akan menemukan dunia di mana waktu hampir berhenti dan hidup bergerak dengan irama yang berbeda. Itok Kortormit adalah tempat di mana manusia dan es hidup sebagai satu. Hampir sepanjang tahun, laut membeku, jalanan menghilang. Tak ada mobil, tak ada penerbangan rutin, hanya skuter salju, kawanan anjing husky yang melolong, dan jejak langkah sunyi para penghuni kutub utara. Orang-orang keturunan Inuit berburu anjing laut, memancing di bawah es, dan menghadapi beruang kutub bukan dengan teknologi modern, tetapi dengan tradisi kuno dan keberanian mentah. Hidup itu keras, tetapi sangat manusiawi. Rumah-rumah kayu berdiri diam di tengah putih yang tak berujung. Dalam malam kutub yang panjang, cahaya dari jendela berbisik, "Kami masih di sini, masih hidup, masih menjaga tanah ini." Itok Kortormit bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan. Ini untuk mereka yang cukup berani menghadapi keheningan, alam murni, dan tantangan paling mendasar. Tempat di mana setiap tarikan napas mengingatkan, bertahan hidup di sini bukan kebetulan, tetapi kemenangan. Dari hamparan es liar, kita bergeser ke planet lain di bumi, di mana pohon tumbuh terbalik dan alam tak mengikuti aturan yang dikenal. Socotra, planet lain di bumi. Jika bumi menyimpan potongan alam semesta lain yang tersembunyi, pasti itu adalah Socotra. Begitu kamu menginjakkan kaki di pulau ini, kamu akan merasa seperti telah meninggalkan dunia yang biasa. Pohon-pohon tumbuh ke langit dalam bentuk aneh seperti dari imajinasi seniman gila. Pohon darah naga mengeluarkan getah merah dan semak-semak menyerupai makhluk asing membentuk lanskap yang memukau dan tak nyata. Lebih dari 30% spesies di sini tak ditemukan di tempat lain. Setiap makhluk adalah misteri hasil evolusi jutaan tahun dalam isolasi. Socotra adalah museum alam yang hidup dan juga peringatan, karena semuanya perlahan menghilang. Penduduk di sini hidup perlahan, berbicara dengan bahasa kuno yang hampir punah. Mereka tak butuh teknologi untuk bertahan, hanya angin, laut, dan ingatan leluhur. Jalan menuju Socotra sulit, jauh dari dunia modern, tapi itulah yang menjaga kemurnian langka pulau ini, dan juga yang membuatnya semakin rentan. Socotra bukan tempat untuk berwisata. Ini adalah tempat untuk merenung tentang kehidupan, tentang warisan, dan tentang bagaimana kita memperlakukan planet yang kita sebut rumah. Dan sementara Socotra memukau dengan keindahan asingnya, North Sentinel membungkam kita dengan penolakannya total terhadap dunia modern. North Sentinel, pulau yang tak ditakdirkan untuk manusia. Di peta dunia terdapat sebuah pulau kecil yang diselimuti kegelapan, bukan karena kurangnya cahaya, tetapi karena tak seorang pun benar-benar memasuki cahayanya. North Sentinel, sisa zaman purba di era digital. Di sini, ponsel, uang, internet tak ada. Dan yang lebih penting, mereka tidak diinginkan maupun dibutuhkan. Suku Sentinel hidup seolah zaman batu tak pernah berakhir. Mereka tak bicara dengan dunia, tak kirim sinyal minta tolong, tak menerima orang asing. Ketika seseorang mendekat, panah-panah terbang dari hutan, tanpa peringatan, tanpa negosiasi. Diam mereka adalah garis pertahanan terakhir. Pemerintah India menerapkan larangan total terhadap semua kontak, bukan karena takut pada kita, tapi untuk melindungi mereka dari kita. Virus-virus kita yang belum pernah mereka temui, ide-ide kita yang bisa menghancurkan dunia yang belum tersentuh pengaruh luar. Tak ada yang tahu bagaimana mereka hidup, tak ada foto dekat, tak ada catatan rinci. Hanya ombak laut, kanopi hutan lebat, dan misteri yang belum tersentuh selama ribuan tahun. North Sentinel bukan destinasi, itu adalah batas. Di dunia yang distandarkan, didigitalkan, dan dikuras habis, pulau ini mengingatkan kita, ada hal-hal yang seharusnya dan memang tak perlu ditemukan. Tak semua misteri dimaksudkan untuk dipecahkan. Beberapa komunitas diciptakan untuk dihormati, bukan dijangkau. North Sentinel menggambar garis dengan panah, tapi Vozrozhdenia pernah mengancam dunia dengan partikel kematian yang tak terlihat. Vozrozhdenia, pulau paling berbahaya yang pernah dikenal dunia.
Tak semua senjata berbentuk peluru atau misil. Beberapa membunuh secara diam-diam, melalui debu, udara, atau sentuhan tak terlihat. Vozrozhdenia dulunya hanyalah titik kosong di peta, namun di balik kesunyian itu tersembunyi mimpi buruk biologis paling mematikan dari era Perang Dingin. Uni Soviet mengubah pulau di Laut Aral ini menjadi laboratorium senjata biologis rahasia, di mana nama-nama seperti cacar, antraks, dan wabah bukanlah ketakutan, tapi bahan eksperimen. Tak ada yang tahu berapa banyak patogen yang dibiakkan di sini. Tak ada arsip, tak ada permintaan maaf. Hanya pasir, angin, dan warisan kematian yang tertanam dalam tanah. Bahkan hingga hari ini, lama setelah lab ditinggalkan, bahayanya belum lenyap. Karena tak ada yang yakin, apakah semua virus benar-benar dimusnahkan. Satu hembusan angin, satu langkah keliru, atau satu tarikan napas saja bisa cukup. Vozrozhdenia bukan tempat untuk dijelajahi. Ia adalah peringatan hidup. Saat manusia bermain-main dengan kematian, kematian akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan pertanyaannya tetap, akankah kamu menginjakkan kaki di pulau virus paling mematikan di dunia demi $1 juta? Jika Vozrozhdenia adalah reruntuhan permainan ceroboh, maka Hashima adalah puing-puing dari mimpi industri yang berubah menjadi mimpi buruk. Hashima, kota hantu di Laut Jepang. Dulu simbol ambisi industri, Hashima kini hanya bayangan, sebuah pulau dingin dan runtuh yang mengapung di lautan. Di masa jayanya, ribuan pekerja berdesakan di pulau kecil ini, tinggal dalam blok-blok beton yang ditumpuk seperti sarang semut yang muncul dari laut. Batu bara membawa impian kemakmuran, dan Hashima adalah tempat orang percaya mereka bisa membangun kota tak pernah tidur di tengah ombak liar. Namun kemudian, batu bara habis, orang-orang pergi, kota ini tercekik. Hanya angin yang melolong di lorong-lorong retak, tangga berkarat menuju ruangan kosong, tempat suara, tawa, dan impian dulu tinggal, kini hanya gema seperti hantu dari masa lalu yang lama hilang. Hashima tidak runtuh dengan ledakan. Ia memudar dalam keheningan, dan itulah yang paling menghantui. Hari ini tak ada yang tinggal di Hashima, tapi ia masih berdiri untuk menceritakan kisahnya. Sebuah pelajaran beton dalam kehancuran, bahwa ambisi bisa mengangkat manusia, tapi juga meninggalkan mereka terdampar di laut dalam saat urat batu bara terakhir mengering. Dari beton yang retak di perairan Jepang, kita bergeser ke tanah yang terlalu menakutkan untuk disebut tempat kematian tak pernah tidur. Poveglia, pulau di mana kematian menolak tidur. Ada tempat-tempat yang begitu ditakuti. Orang bahkan tak mau menyebut namanya. Dekat Venesia, ada sebuah pulau yang dihapus dari peta wisata. Bukan karena jelek, tapi karena kutukan masa lalu masih berbisik lewat anginnya. Poveglia dulunya zona karantina untuk korban wabah di abad pertengahan. Ribuan meninggal dalam keterasingan, dalam keputusasaan dan rasa sakit. Begitu banyak hingga dikatakan abu dan tulang mereka menyatu dengan tanah, menjadikan pulau ini kuburan yang sunyi. Pada abad ke-20, bayangan lain muncul, sebuah rumah sakit jiwa misterius, diduga melakukan eksperimen tak manusiawi. Tak ada catatan resmi, hanya cerita buram dan ketakutan yang tertanam dalam ingatan penduduk. Meski kini ditutup, Poveglia masih berdiri, luka di peta Venesia, tempat wisatawan dilarang masuk, dan penduduk lokal enggan menyebut. Tak ada listrik, tak ada orang, tak ada suara. Hanya angin yang melolong lewat dinding yang runtuh, bisikan kematian yang tak beristirahat, dan rasa dingin di tulang. Hanya dengan melihat peta, Poveglia bukan sekadar tempat yang dilupakan. Ia adalah peringatan bahwa beberapa tanah tak ditinggalkan oleh alam, tetapi oleh pilihan kita sendiri untuk melupakannya. Poveglia ditinggalkan karena rasa takut, sementara Elydei dikenang karena keheningan mutlak di tengah laut. Elydei, rumah paling sepi di bumi. Di angin laut yang dingin, tempat ombak menghantam tanpa henti, dan bisikan kuno menumpang angin, muncul sebuah rumah tunggal di atas tebing hijau. Tak ada orang, tak ada listrik, tak ada jalan kembali. Dan mulailah rumor. Beberapa berkata itu markas pasca kiamat, bahwa seorang miliarder membangunnya untuk akhir dunia. Stasiun riset rahasia, tempat persembunyian selamanya.
Namun kenyataannya begitu sederhana. Kamu mungkin tak percaya. Itu hanya pondok peristirahatan milik Asosiasi Pemburu Puffin Islandia, dibangun sebagai tempat berteduh saat musim migrasi. Tak ada miliarder, tak ada konspirasi, hanya alam dan kehidupan tenang di sekitarnya. Namun kata, hanya itulah yang membuatnya luar biasa. Sebuah rumah di kekosongan, simbol isolasi total, tempat tak seorang pun datang mencarimu, dan kamu pun tak memerlukan siapapun. Tak ada media sosial, tak ada kebisingan, hanya angin, burung, dan ruang hening yang menakjubkan untuk diam. Elydie bukan tempat untuk hidup jangka panjang, tapi ia adalah tempat untuk bertanya pada diri sendiri. Jika diberi kesempatan untuk melarikan diri dari dunia ini, apakah kamu cukup berani untuk menghadapi keheningan? Dari sebuah rumah yang sendiri di laut, kita menuju sebuah pulau tempat seluruh komunitas lahir dari pemberontakan, dan kini hidup berdasarkan ingatan. Pitcairn, pulau yang tak sejalan dengan laut. Pada tahun 1789, sebuah pemberontakan di lautan menulis bab legendaris. Para pelaut dari HMS Bounty membelot dari Angkatan Laut Inggris, melarikan diri ke pulau tak berpenghuni, dan memulai hidup baru, benar-benar terputus dari dunia. Mereka menamai tempat itu Pitcairn. Tak ada bandara, tak ada bank, tak ada pusat perbelanjaan. Hanya beberapa puluh orang, lebih sedikit dari satu kelas sekolah, hidup dari laut, tanah, dan satu sama lain. Kapal pengangkut hanya datang beberapa kali dalam setahun. Segala hal di sini terasa tak sejalan dengan abad ke-21. Angin laut menyapu perbukitan sunyi, membawa gema pelarian dan helaan napas dari budaya yang memudar. Anak-anak muda pergi, yang tersisa hanyalah rumah sunyi, suara-suara akrab, dan hidup sederhana yang berpegangan pada waktu. Pitcairn bukan tempat untuk dikunjungi lalu ditinggalkan. Ia adalah catatan terakhir dari bab penuh api yang kini hanya menggema lewat ombak dan kisah yang terlupakan. Jika Pitcairn menceritakan manusia yang melawan aturan, maka Flores adalah tempat di mana legenda dan arkeologi berdiri berdampingan. Flores, tempat ilmu bertemu mitos. Di dalam hutan Indonesia yang dalam, terdapat pulau di mana para ilmuwan harus berhenti dan mendengarkan kisah kuno. Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Fosil spesies manusia kecil kurang dari 1 meter, Homo floresiensis atau manusia hobbit. Mereka hidup lebih dari 50.000 tahun lalu dan dianggap telah punah. Tapi bagi penduduk lokal Flores, mereka tak pernah hilang. Selama beberapa generasi, cerita telah berbicara tentang makhluk kecil dan cepat yang bersembunyi di hutan, bukan untuk menakut-nakuti anak, tapi sebagai ingatan hidup yang diwariskan dari waktu ke waktu. Ada yang bilang mereka pernah melihatnya, yang lain masih mendengar bisikan di antara daun-daun pada malam terang bulan, dan disinilah batas antara sains dan mitos mulai kabur. Flores bukan sekadar situs arkeologi. Ia adalah tempat di mana ilmu modern harus berbicara dengan kepercayaan kuno, di mana setiap langkah bisa menginjak kebenaran yang belum pernah ditulis. Jika Flores membuat kita mempertanyakan evolusi, maka Palmerston membuat kita percaya bahwa kadang keluarga adalah seluruh masyarakat. Palmerston, pulau dari satu keluarga. Di tengah luasnya Samudra Pasifik, ada tempat di mana semua orang berkerabat. Bukan lelucon, tapi kenyataan. Palmerston adalah pulau kecil dan terpencil, di mana semua penduduknya adalah keturunan William Masters, seorang pelaut Inggris yang menetap di sana pada abad ke-19 bersama 3 istrinya. Dari 3 garis keluarga itu, tumbuhlah sebuah komunitas, terikat oleh darah yang sama dan cara hidup yang diwariskan. Tak ada bandara di sini, tak ada rumah sakit, tak ada universitas. Hidup bergantung pada air hujan, ikan, dan cahaya matahari. Hanya beberapa kapal pengangkut yang datang tiap tahun. Sisanya, mereka saling bergantung. Tak ada supermarket, tak ada mall, tapi juga tak ada kesepian. Palmerston terasa seperti dongeng yang hidup. Sebuah tempat di mana isolasi bukanlah tragedi, tapi cara untuk menjaga sesuatu yang sakral. Keluarga, komunitas, dan kedamaian. Dari satu keluarga yang tinggal di laut,
Kini kita berlayar ke tempat di mana setiap kedatangan kapal adalah peristiwa, dan setiap hari doa diam dinaikkan di bawah gunung berapi. Menjelajahi pulau-pulau paling terpencil di dunia, tempat hukum memudar dan peradaban dilupakan, hanyalah salah satu dari begitu banyak kisah aneh di luar sana. Apakah kamu percaya dengan cerita-cerita ini? Bagikan pendapatmu, dan jika kamu punya sumber terpercaya, tinggalkan di komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami, agar terus menjelajahi tanah-tanah yang terasa seperti berasal dari legenda.